Oke, kita doa dulu ya. Kita buka di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk sesi kedua dari Bible Class kami yang boleh kami mulai hari ini. Tuhan berkati sesi ini, berkati setiap kami. Kiranya semua yang kami discuss di sini boleh menjadi berkat, boleh menolong kami membaca Alkitab, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ini doa kami demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, saya review sedikit ya. Minggu lalu kita udah belajar apa sih itu Alkitab, kenapa kita baca Alkitab, bagaimana kita baca Alkitab. Bahkan kita udah masuk ke peta-peta ini nih. Mana tuh peta-peta? Kita udah lihat ya situasi zaman itu, ada kerajaan apa aja, di sebelah mana aja gitu. Kenapa Tuhan taruh bangsanya harus di tanah Kanaan gitu loh. Karena ini betul-betul berada di pusat dunia ya. Jadi orang kalau dari Afrika mau ke Asia itu mesti lewat sini. Eropa mau ke Afrika mesti lewat sini. Semua orang lewat sini. Dan Tuhan mau umatnya itu menjadi tontonan dunia. Dunia harus melihat orang beribadah kepada Tuhan itu kayak gini loh gitu loh. Jadi Tuhan pengen hidup kita umatnya itu dilihat oleh dunia dan memberkati dunia. Ya, peta-peta ini kita udah lihat Yerusalem. Nah, saya pengen ini meskipun tidak bisa kita hafal mati ya, kita ingat terus. Saya lupa kemarin mention garis yang hijau-hijau ini. Ini penting. Garis ini menunjukkan kerajaan Israel itu dijanjikan di sini sepanjang perjalanan. Ini digenapi mencapai puncak di kerajaan Daud dan Salomo. Tapi semenjak Salomo menyembah berhala, itu merosot sampai akhirnya hilang di dalam pembuangan. Nah, jadi kalau bisa ini diingat-ingat periodenya, dan nabi-nabinya juga kalau bisa diingat. Seperti saya singgung minggu lalu, Alkitab kita ini tidak kronologis disusunnya, terutama setelah raja-raja. Kejadian sampai raja-raja masih ngurut, setelah raja-raja itu disusun tidak berdasarkan urutan waktu. Terutama kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu dikasih yang tebal dulu ke yang tipis. Jadi nggak siapa duluan yang ngomong, setelah itu siapa, enggak. Jadi kitab nabi-nabi itu disusun begitu, paling tebal ke paling tipis, bukan urutan waktunya. Nah, kita mesti ingat-ingat, patokannya adalah pembuangan Babilonia. Nabi-nabi ini sebelum pembuangan, isinya adalah seruan pertobatan. Yang ini selama masa pembuangan, isinya adalah penghiburan. Setelah pembuangan, biasanya isinya adalah permintaan untuk membangun kembali bait Allah, bait suci. Hagai, Zakaria, Maleaki, terutama Maleaki ya, itu menegur banyak sekali dosa. Kalian beribadah tapi kasih persembahannya korban yang kambing yang udah cacat, lembu yang udah cacat, kalian tidak menghormati Tuhan. Jadi ini peristiwa setelah pembuangan. Jadi kita ingat-ingat urutannya. Jadi waktu kita baca kita ngerti, Nabi ini ngomong sebelum pembuangan, apa selama pembuangan atau setelah pembuangan. Gitu. Kemudian kita udah bahas genre Alkitab. Kita nggak bisa membaca surat seperti membaca hukum. Beda. Kalau kita membaca surat seperti membaca hukum, nanti kita baca Galatia, Rasul Paulus mengutuk-ngutuk orang gitu. Terkutuklah mereka yang gini-gini. Terus saya bilang, boleh kok kita ngomong kasar ke orang. Buktinya Rasul Paulus. Ya, kita jangan ngikutin baca surat seperti membaca hukum gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua, part 2-nya. Hari ini kita akan khusus bahas Perjanjian Lama. Khusus Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama minggu lalu kita udah bahas. Di dalam tradisi para rabi Yahudi, ini dibagi menjadi 3. Biasanya disingkat Tanak nasi gitu ya, Tanak, TNK. Torah itu kitab-kitab hukum, 5 kitab Musa. Nevi'im itu nabi, kitab nabi-nabi. Nah, nabi-nabi ini terbagi 2, nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi terkemudian. Terdahulu itu yang ini. Biasanya kita sebut kitab sejarah.
Nabi-nabi terkemudian itu ini. Dibagi dua lagi, nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar yang ini, nabi kecil yang 12 itu. Amos dan seterusnya. Ketuvim ini tulisan lain-lain, termasuk kitab hikmat, Mazmur, kisah-kisah orang dalam pembuangan, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, ya pulang dari pembuangan dan seterusnya. Jadi ini pembagian dari tradisi Rabi Yahudi sendiri. Nah, Wilson tanya kapan Kamis kemarin ya, Deuterokanonika itu di mana? Tahu ya Deuterokanonika ya? Apa Deuterokanonika? Di saudara kita yang Katolik itu ada satu bagian di tengah antara perjanjian lama dan baru. Kitab Makabe, Tobit, Yudit, dan seterusnya. Itu disebut Deuterokanonika. Itu dari kata Deutero, artinya Deuterokanonika. Dari kata Deutero ini artinya kedua, second. Canon itu kanon kedua. Kanon kitab suci kan yang kita punya sekarang ini. Ini kanon utama. Nah, ini kanon kedua. Berarti dia tidak sama otoritasnya kayak ini, tapi layak dibaca karena memberikan insight-insight terkait kanon utama. Nah, di dalam tradisi Yahudi kuno, sebetulnya kitab ini masuk di dalam perjanjian lama. Sebetulnya. Tapi dalam tradisi rabbinik, ini tidak masuk. Protestan ikut tradisi rabbinik. Katolik ikut tradisi yang lebih kuno. Ya, dimasukkan ini. Tapi tidak sama otoritasnya dengan yang kita punya sekarang. Menjawab ya Bapak Wilson ya. Itu tentang Deuterokanonika. Nah, jadi balik lagi, ini tolong diingat-ingat. Karena selama kita membahas ini nanti, ini akan sangat menolong. Terutama garis putus-putus yang hijau ini. Kerajaan ini dijanjikan makin hari makin digenapi. Puncaknya Daud dan Salomo. Setelah Salomo merosot. Sampai pembuangan hilang. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau tanya dari minggu lalu punya? Nggak ada? Aman ya? Nah, saya ambil dari buku ini untuk bagian hari ini. Torah, kadang-kadang disebut Pentateuch, 5 scrolls, 5 gulungan kitab. Penta itu 5, Teuch itu gulungan ya. Jadi 5 gulungan Torah. Kita tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini pada dasarnya bicara tentang the origin. Asal muasal alam semesta, asal muasal umat Tuhan. Nah, dan 5 kitab ini dikenal dengan kitab hukum. Waktu kita membaca kitab hukum, terutama waktu kita ketemu hukum-hukum dalam perjanjian lama, dalam 5 kitab ini, kita mesti bagi hukum itu menjadi 3. Hukum moral, hukum sipil, hukum sipil, dan hukum seremonial. Ceremonial law. Moral law, civil law, ceremonial law. Yang hari ini masih berlaku untuk kita orang Kristen yang mana? Moral. Civil ini terkait hubungan antar sesama masyarakat. Kalau ada orang ketemu barang di jalan, harus dibalikin kepada yang punya. Kalau dia ngambil sendiri dan ketahuan, dia harus bayar denda 20%. Itu civil law. Dan tidak berlaku untuk kita. Berarti kalau kita ketemu dompet di jalan, boleh itu hati nurani masing-masing ya. Saya tidak kasih tahu, ini berarti kalau ketemu dompet di jalan boleh nggak? Maksudnya adalah itu masing-masing. Kita tidak menjadikan civil law ini, soalnya banyak sekali. Ya, ini banyak sekali, termasuk sumpah menyumpah ada di sini. Kalau seorang dituduh mengambil barang sesamanya, dia harus bersumpah begini, berdasarkan sumpah itu begini. Nanti di Menonet nggak masuk karena nggak boleh bersumpah. Ya, jadi civil law sama sekali nggak berlaku untuk kita. Seremonial apalagi, bawa kambing ini, bakar kurban ini, itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku moral law. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu semuanya masuk ke sini. Dan ini berlaku. Bagaimana dengan perpuluhan?
Masuk di mana perpuluhan? Jadi apakah orang Kristen wajib memberikan perpuluhan? Kalau saya bilang tidak wajib, nanti marah. Tapi tidak bisa kita mengatakan kalau gitu nggak usah memberikan perpuluhan. Karena biar bagaimanapun perpuluhan itu komitmen kita. Kita kan tahu nih, gue dapat gaji. Gaji ini itu dari Tuhan. Sebagai bentuk syukur, saya kembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Bisa ke gereja, bisa nggak ke gereja. Tapi ini saya dedikasikan untuk Tuhan. Porsinya berapa? Sebetulnya tidak ada patokannya. Tapi kalau standar perjanjian lama aja 10%, ya minimal kita 10%. Tapi kalau bisa lebih, why not? Gitu loh. Posisi saya terkait perpuluhan itu. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Jadi waktu kita baca hukum-hukum dalam perjanjian lama, kita mesti lihat nih, ini hukum yang mana? Jangan sampai kita campur aduk, yang di sini masuk ke sini. Ini harus dilakukan, padahal kategorinya seharusnya kita tidak perlu lagi terikat itu, gitu loh. So far jelas? Jelas ya? Kejadian ini khusus dari awal mulanya aja ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi asal muasal alam semesta, asal muasal umat Tuhan, pemilihan Abraham dan seterusnya. Jadi waktu baca Genesis, ingat aja, ini asal muasal, the origin of everything. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja angkat tangan. Waktu baca Kejadian ini kok aneh gitu misalnya. Karena saya nggak akan bahas sampai mendalam, ini overview aja. Kitabnya secara umum kira-kira ngomong apa. Meskipun kalau kita baca Kejadian banyak juga yang aneh-aneh ya. Ada orang-orang raksasa. Kok kayaknya malaikat bisa kawin dengan manusia. Ya, Kejadian berapa tuh? Kejadian 5 kalau nggak salah. Atau 6. Keluaran. Ini masih berkaitan dengan kejadian asal muasal umat Tuhan. Sejarahnya tapi lebih detail ya. Bagaimana umat Tuhan itu diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Ya, ini bagian ini kalau kita lihat ini outline-nya. Ini satu ayat yang yang cukup terkenal lah dari kitab itu. Jadi saya taruh outline dan ayatnya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti saya bisa kasih juga slide-nya kalau mau. Saya nggak bacain satu persatu. Nah, imamat. Biasanya baca Kejadian itu seru ya. Sampai Keluaran seru. Tiba-tiba masuk ke imamat. Persembahan ini, itu, kambing ini, potong ini, lemaknya di sini, dibakar ini, imam begini, begitu. Kayaknya diulang terus, bisa berapa pasal tuh kayaknya sama ya. Pasal 1 sampai 7 itu kayaknya sama isinya apa sih? Kalau nggak punya sapi, bawa kambing. Kalau nggak punya kambing, bawa burung dara. Terus ini tepung dibakar, di itu, ini punya imam, ini. Pusing. Nah, ingat aja intinya, kitab imamat ini bicara tentang kekudusan. Tuhan itu nggak sembarang di approach. Kalau kita jadi umat Tuhan, kita nggak asal datang kepada Tuhan, tapi kita harus bawa persembahan untuk menghapus dosa dan seterusnya. Jadi ini bicara kekudusan Tuhan. Dan di dalam kitab imamat ini dibahas mengenai apa yang clean, apa yang unclean. Jadi kita itu tahu ada beberapa level ini ya. Ada yang namanya itu holy. Barang-barang kudus. Di bawahnya holy ada clean. Ini berarti kira-kira halal. Ada yang unclean. Ada yang kherem atau haram. Jadi holy itu kudus. Ini khusus segala sesuatu berkaitan dengan ibadah. Barang-barang kudus. Kalau saya sebut, misalnya contoh ya, handphone ini kudus. Berarti handphone ini khusus dipakai hanya urusan ibadah. Tidak dipakai untuk urusan lain. Kudus itu berarti set apart. Dipisahkan untuk satu yang khusus. Nggak dipakai buat yang lain. Jadi perkakas di rumah ibadah, perkakas di bait Allah, itu holy, kudus. Ini nggak boleh dipakai peruntukannya lain, hanya untuk bakar korban dan seterusnya. Clean. Clean ini berarti tahir ya. Kalau di Alkitab itu tahir. Tahir ini kondisi ya, barang ini tahir, barang ini atau saya sendiri tahir, berarti layak boleh
hadir atau dipakai dalam kebaktian. Beda dengan unclean. Kalau unclean itu najis. Najis. Jadi misalnya contoh kalau di perjanjian lama wanita datang bulan, itu najis. Ini nggak boleh datang di ibadah. Nggak boleh masuk ke dalam tempat bait kemah pertemuan. Nggak boleh. Clean itu boleh, unclean boleh. Unclean itu juga misalnya mayat. Kalau orang habis sentuh mayat, dia jadi najis. Dia harus mandi, dia harus tunggu matahari terbenam, baru dia jadi clean lagi. Jadi barang-barang clean itu bisa dikhususkan menjadi holy. Ya, jadi di dalam Leviticus Imamat itu bicara tentang yang gini-gini. Mana yang boleh dipakai ibadah, mana yang clean, mana yang unclean. Kalau orang punya penyakit kulit, kusta itu sebetulnya penyakit kulit gitu ya, nggak mesti kusta yang zaman sekarang, tapi semua bentuk penyakit kulit itu disebut kusta. Nah, itu mereka jadi unclean. Harus tunggu berapa waktu supaya mereka jadi clean gitu loh. Kalau penyakitnya udah hilang, mereka harus persembahkan korban dan seterusnya. Nah, Leviticus ngomong tentang ini. Artinya umat Tuhan itu hidupnya nggak sembarangan. Umat Tuhan hidupnya itu beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu ayat yang terkenal ya di dalam Imamat. Bilangan. Ini bicara tentang sensus, tentang perjalanan orang Israel di padang gurun, muter-muter di situ gitu ya. Ada perang juga di situ, ada kisah Bileam yang terkenal. Ini intinya menceritakan sensus dan perjalanan umat Israel di padang gurun pada waktu itu. Ulangan, ingatnya Deutero itu artinya second, kedua. Nomi itu artinya nomos, hukum. Jadi hukum kedua, maksudnya adalah hukum itu diulangi untuk kedua kalinya. Karena generasi pertama udah mati, generasi kedua ini harus diingetin lagi. Jadi Musa ngomong lagi nih, orang Israel, ini perjanjian kamu dengan Tuhan. Kamu harus lakukan perintah Tuhan. Tuhan itu sudah membawa kita keluar dari Mesir. Kamu harus beribadah sama Dia, jangan menyembah berhala, masuk ke tanah Kanaan, gini. Semuanya diulangi. Dan ada pidato perpisahan Musa di sana. Jadi ini 5 kitab Musa. So far ada pertanyaan tentang 5 kitab Musa? Ini fondasi sebetulnya. Selebihnya perjanjian lama itu ini fondasinya. Ada di zaman Tuhan Yesus kita baca ada orang Farisi, ada orang Saduki. Nah, orang Saduki mereka hanya percaya 5 kitab Musa. Mereka nggak baca kitab yang lain. Karena mereka menganggap memang inilah yang Tuhan suruh Musa sampaikan untuk bangsa Israel sebagai pedoman hidup. Orang Farisi melihat kitab nabi-nabi yang lain itu juga masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, jadi orang Saduki menganggap ini cukup, ini fondasi, ini mengandung semua pedoman hidup kita, secara moral, secara sivil, secara seremonial, semua udah ada di sini. Selebihnya perjanjian lama, kitab nabi, itu kan cuma ngomongin ini sebetulnya. Di saat bangsa Israel gagal menjalankan ini, Nabi ngomong, jangan lupa loh ini, bertobat loh kalian. Para nabi tidak memberikan perintah yang baru, sama sekali nggak ada. Para nabi coba ingetin, kamu jadi orang harus bermoral. Perjuangkan perkara janda-janda di Yesaya 1 misalnya. Jadi nabi-nabi itu sebetulnya adalah komentari terhadap ini, atau bisa dibilang catatan kaki terhadap ini. Tapi yang paling penting, 5 kitab Musa ini fondasi. Orang Saduki di dalam golongan Israel gitu ya. Jadi ada orang-orang yang samalah kita sekarang, ada orang Reform, ada orang Arminian, ada orang Anabaptis. Ini kan punya pandangan teologi yang beda-beda nih. Di dalam Israel sendiri juga ada orang Saduki, orang Farisi, orang apa gitu kan. Tapi yang paling besar 2 ini, Saduki dan Farisi. Yaitu orang Saduki hanya melihat 5 kitab ini aja. Simple ya. Kita jadi orang Saduki aja Pak. Supaya kitabnya tipis. Jadi orang Kristen kan udah perjanjian lama seluruhnya, tambah perjanjian baru lagi. Kalau Katolik lebih ribet, tambah 7 lagi yang Deuterokanonika itu. Kalau orang Saduki simple, 5 ini. Tapi 5 ini udah yang paling mendasar. Ada pertanyaan lagi? Clear ya? Nah, historical books di dalam
teologi barat disebut kitab sejarah, meskipun di dalam tradisi Yahudi disebut kitab-kitab nabi terdahulu. Jadi ini dianggap bukan sejarah, tapi ini adalah pimpinan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar mencatat perjalanan gini, tapi ini mencatat karya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Nah, ini dimulai dengan Yosua. Kita tahu Yosua melanjutkan pekerjaan Musa, memimpin umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang terkenal saya tidak cantumkan ya, ketinggalan. Hakim-hakim. Jadi setelah masuk ke Kanaan, bagi-bagi tanah. Nah, hakim-hakim ini bicara, bangsa Israel ternyata nggak taat. Yosua udah bilang, kamu taklukkan tanah ini. Mereka nggak lakukan. Mereka malah ikut menyembah berhala. Dan Tuhan hukum, diizinkan bangsa lain menjajah. Terus mereka minta tolong ke Tuhan, Tuhan selamatkan. Ngulang terus, ini pola yang terulang terus ya. Tapi makin hari, hakimnya itu makin parah. Dari yang tadinya nggak dicatat kelemahannya sampai masuk ke Simson yang nggak karu-karuan hidupnya. Jadi menunjukkan bahwa Israel tanpa raja itu kayak gini. Karena ini berulang-ulang disebut. Pada hari itu di Israel tidak ada raja. Setiap orang hidup berdasarkan apa yang dia pandang baik. Nah, Rut, kita tahu Rut ini satu bagian dengan hakim-hakim ya. Jadi kalau di dalam gulungan scroll, hakim-hakim dan Rut ini satu scroll. Hakim-hakim endingnya itu adalah nenek moyangnya Saul. Rut endingnya adalah nenek moyangnya Daud. Jadi ini sepertinya mau membandingkan dua dinasti. Dinasti Saul ini dari Benyamin ini tengilnya bukan main. Daud ini dilihat dari silsilahnya ini kayaknya keluarga yang baik-baik, yang sangat hatinya itu lembut gitu ya. Jadi bangsa Israel pilihlah Daud, jangan ikut Saul. Sepertinya yang nulis ini mau ngomong begitu. 1-2 Samuel ini kisahnya Daud. Bagaimana dia beralih dari kerajaan Saul ke Daud, kemudian bagaimana dia menjadi raja dan seterusnya. Ya, termasuk dia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu Saul jatuh karena dia tidak taat sama Tuhan. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Dia melihat rakyat udah mulai tercerai-berai, dia persembahkan korban. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ya, Samuel bilang, apakah Tuhan itu senang dengan korban bakaran? Lebih baik mendengar daripada memberikan korban. Ini kejatuhan Saul. Nah, ini Tuhan berjanji kepada Daud untuk memberikan kerajaan yang tidak berkesudahan ya. Raja-raja bicara tentang Salomo. Jadi kalau di dalam kitab Yahudi ini satu gulungan nih. Di Alkitab kita dipisah menjadi 2 karena terlalu tebal. Tapi di kitab Yahudi digabung. Makanya jumlah kitab Yahudi itu lebih sedikit dari kita. Secara jumlah lebih sedikit, tapi sebetulnya isinya sama. Tapi jumlahnya sedikit karena ini digabung. Di kita jadi 2 kan. Jadi waktu ngitungnya Kristen banyak banget. Gitu. Raja-raja juga sama, ini satu gulungan aslinya. Raja-raja bicara tentang Salomo sampai pembuangan. Bagaimana raja-raja ini berbuat jahat, dan setiap kali raja yang jahat naik tahta, rakyatnya jauh lebih busuk. Makanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu ya. Pasti ngikut. Ini kelihatan di sini. Kalau rajanya baik, rakyatnya baik. Rajanya jahat, rakyatnya juga sama. Jadi pentingnya leadership. Jadi ini Salomo, ini doa Raja Hezekia ya. Nah, Tawarikh itu mirip sekali dengan raja-raja. Kalau kita lihat raja-raja Tawarikh ini isinya kok hampir identik. Ini apa kok 2 kali diulang begini? Raja-raja itu ditulis di zaman pembuangan kalau nggak salah. Jadi mau nunjukin bahwa ini alasan kamu dibuang. Kenapa kamu dibuang? Kenapa kamu dihukum Tuhan? Karena kejahatanmu ini loh. Nah, Tawarikh ditulis setelah pulang dari pembuangan. Mau menunjukkan apa? Kebaikan-kebaikan dari raja-raja. Dan mengajak Israel kembali membangun negaranya. Jadi, raja-raja ditulis untuk kasih tahu, ini alasan kamu dibuang. Tawarikh ditulis, setelah dibuang, yuk pulang, yuk bangun kembali. Karena banyak hal yang baik dari sini.
Ezra. Ezra ini setelah pulang dari pembuangan ya. Ezra itu nabi yang bukan nabi lah, dia imam sebetulnya. Dia imam, dia pengajar Alkitab, makanya tulisannya nggak masuk di kitab nabi-nabi. Mana tadi? Oh, nggak ditulis ya. Tidak masuk dalam Nevi'im, tapi di dalam Ketuvim, dalam tulisan lain-lain. Karena dia bukan nabi, dia imam. Saya ajak kita buka kitab Ezra ya. Ezra 9. Saya rasa ini satu hal yang cukup lucu ya. Ezra 9 ayat 3. Mulai dari ayat 1 saya bacakan ya. Ezra 9 mulai ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan, orang Het, dan seterusnya. Ayat 2, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu, orang-orang asing, untuk diri sendiri dan untuk anak mereka. Dan seterusnya. Ayat 3, Ezra ngomong nih, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Ya, dia berduka cita karena bangsa Israel, terutama imam-imam, ini kawin campur. Nah, kita lihat dalam Nehemia pasal terakhir 13. Nehemia 13 mulai ayat 24. Nehemia 13 ayat 24. Sebagian dari anak-anak mereka, anak-anak rakyat Yahudi nih ya, berbicara bahasa Asdod dan bahasa lain dan tidak tahu bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, dan seterusnya. Bisa lihat bedanya Ezra dan Nehemia? Ini satu zaman. Ezra dan Nehemia itu satu zaman. Pulang dari pembuangan, mereka menata kembali orang-orang Yahudi ya setelah pembuangan nih. Bisa lihat bedanya dua orang ini? Sama-sama menghadapi situasi yang sama. Ini rakyat kawin campur, nggak ngerti bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ezra apa yang dia lakukan? Dia cabut rambutnya, dia cabut janggutnya, dia duduk bengong. Kalau Nehemia apa yang dia lakukan? Dia cabut rambut orang. Jadi hamba Tuhan itu dua macam. Saya yang kedua. Hamba Tuhan itu dua macam. Kalau menghadapi jemaat yang ngeyel, dia sedih, dia berdoa, dia berlutut, dia bengong. Kalau yang satu menghadapi jemaat bandel, diomelin gitu ya. Jadi kalau saya sepertinya yang kedua. Ya, ini saya rasa lucu aja ya, Tuhan menunjukkan bahwa dalam menggembalakan umatnya memang dibutuhkan dua macam hamba Tuhan ini. Yang lembut dan yang ya bisa mendisiplinnya secara tangan besi gitu. Ini Nehemia bicara tentang mirip dengan Ezra ya. Ini peristiwa pulang dari pembuangan, kemudian ngatur lagi semua. Bedanya imam sama nabi? Kalau kita baca dari awal ya, dari Kejadian, kita bisa lihat nih di dalam Keluaran terutama dan Imamat, Musa dan Harun. Musa itu nabi. Dia terima dari Tuhan, dia sampaikan kepada umat. Ini nabi. Dia memperkatakan perkataan Tuhan. Nah, di dalam tradisi nabi-nabi seterusnya, kalau kita baca kitab Yesaya dan seterusnya, nabi itu tugasnya dua. Nabi tugasnya dua. To comfort and to afflict. Kalau kata dosen saya, Pendeta Budianto Lim yang minggu lalu khotbah, dia mengatakan, Nabi itu tugasnya dua. To comfort the afflicted and to afflict the comforted. Menghibur orang-orang yang afflicted itu apa sih? Galau ya. Dan menggalaukan orang-orang yang sudah dalam zona nyaman. Jadi nabi-nabi itu dua aja ini. Ada dosa, dia kasih tahu, bertobat. Jadi ada seruan pertobatan. Tapi setelah umat Tuhan dibuang, masuk dalam pembuangan, nabi-nabi itu menghibur. Tuhan tidak meninggalkan kamu, Tuhan menjanjikan Mesiasnya dan seterusnya. Ya, jadi nabi itu memperkatakan firman Tuhan, memberikan hukum, terutama dalam kasus Musa. Tapi setelah itu, nabi-nabi ya ini,
memperkatakan firman Tuhan, tapi lebih ke arah kalau umat lupa sama firman, lupa sama hukum, mereka ingatkan, kalian jangan keenakan hidup dalam zona nyaman. Kalian gagal melakukan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan hukum umatnya, ya mereka menghibur. Jangan patah hati, kembali sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kalian gitu. Ini nabi. Imam itu Harun. Harun adalah mewakili umat datang kepada Tuhan. Jadi kalau nabi mewakili Tuhan, sampaikan firman Tuhan kepada umat. Kalau imam kebalikannya, mewakili umat datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa untuk umat. Jadi imam ini mewakili umat mempersembahkan korban, berdoa dan seterusnya. Nah, imam itu harus baca semua hukum-hukum ini juga. Makanya Ezra waktu dia pulang dari pembuangan, dia mengajar umat Tuhan ini hukum kitab Taurat. Jadi Ezra itu imam, tapi pada waktu itu dia menjalankan fungsi agak-agak mirip nabi, yaitu mengajar umat Tuhan itu semua hukum-hukum. Itu Ezra. Jadi dia imam, tapi dia ngajar. Dia bacain firman, dia terjemahin, dia pokoknya gimana supaya umat Tuhan ini baca lagi semua Alkitab, ngerti firman Tuhan. Gitu. Clear? Bedanya imam sama nabi? Ini Daud bukannya juga mendengarkan perkataan rakyatnya sampai damaian. Daud itu seorang raja. Daud seorang Musa. Kan tadi Musa dan Harun. Iya. Tapi kan Musa juga mendengarkan kayak kliennya rakyat-rakyat itu disampaikan itu. Ada elemen itu, jadi memang tidak sepenuhnya dipisahkan. Karena imam juga ada elemen mirip-mirip nabi. Maksudnya begini, setelah dia ketemu Tuhan, kita tahu ya pakaian imam ya, ada breastplate ya, saya lupa bahasa Indonesianya, yang ada 12 batu permata itu kan ada batu Urim dan Tumim, yang kalau mau ambil keputusan 2 batu ini harus dibawa di dalam breastplate itu. Setelah dia masuk ke dalam tempat kudus, Tuhan kasih petunjuk keputusan, dia keluar, dia sampaikan juga. Jadi sebetulnya agak-agak overlap, tapi secara umum, memang secara khusus Nabi itu lebih ke arah sampaikan firman Tuhan kepada umat. Meskipun dia bisa juga kadang-kadang ngomong urusan umat kepada Tuhan. Nah kalau imam lebih kepada mempersembahkan korban, lebih kepada membawa doa-doa umat kepada Tuhan. Mewakili umat setahun sekali masuk ke dalam tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan darah lembu, darah kambing. Jadi beda memang, meskipun kadang-kadang ada yang bisa mirip-mirip, tapi Tuhan pisahkan. Nabi sampaikan firman, imam wakili umat datang kepada Tuhan. Jadi imam itu unsur ritualnya kuat di dia ya? Ya. Kalau nabi kan kalau ngomong asal ngomong aja, karena dia begitu dengar dari dia ngomong apa, sepedas apapun dia ngomong aja ya. Ya. Mau dia digolok juga dia nggak peduli lah. Ya, kira-kira gitu ya. Bisa dibilang begitu karena Nabi menyampaikan firman Tuhan. Jadi dia lebih kepada Tuhan ngomong ini saya sampaikan. Jadi dia nggak kadang-kadang mungkin nggak terlalu mikir 2 kali. Tapi kalau imam kan rakyat nggak bisa nih langsung datang ke Tuhan. Mereka harus bawa ke imam dulu. Mau persembahkan korban, bawa ke imam. Imam yang persembahkan, imam yang bakar. Jadi imam itu pengantara umat ke Tuhan. Nah, kalau Nabi pengantara Tuhan ke umat. Dan Nabi tidak ada urusan sama ritual kan? Tidak ada. Khusus Musa yang persembahkan korban untuk Harun. Tapi seterusnya, setelah Musa nggak ada lagi. Setelah Musa nggak ada Yesaya mempersembahkan korban, terus nggak ada. Musa ini khusus memang, makanya Musa ini dianggap nabi terbesar. Musa dianggap pendiri agama Yahudi. Nah, Musa ini khusus banget. Nggak ada yang sama kayak Musa. Makanya waktu Musa bilang ada yang lebih, Tuhan akan utus satu nabi yang lebih besar dari aku. Nah, orang menganggap ini Mesias nih, ini pasti bukan orang sembarangan. Karena lebih besar dari Musa. Dan kita tahu itu Tuhan Yesus. Meskipun orang Farisi waktu itu nggak percaya. Nabi, imam, oke, cukup clear ya. Nabi dan imam. Esther kita tahu ini secuil kisah umat Tuhan dalam pembuangan. Ya.
Jadi kayaknya pembuangan ini jadi apa ya? Jadi satu patokan di dalam kita membaca Alkitab. Peristiwa ini selama pembuangan, sebelum pembuangan atau setelah pembuangan. Nah, Esther termasuk juga Daniel itu adalah di dalam peristiwa pembuangan. Nah, kita masuk ke Ketuvim ya, kitab-kitab hikmat, kitab-kitab puisi. Ayub, kita tahu Ayub masuk kitab hikmat. Kenapa? Dia mengajarkan kita bagaimana deal dengan yang namanya kesulitan hidup, grieving, dan seterusnya. Itu intinya kitab Ayub. Meskipun waktu kita baca ini panjang lebar, ya 42 pasal, dan kita mesti bedain yang mana perkataan Ayub, yang mana perkataan teman-temannya. Karena teman-temannya ini ada ngawurnya juga waktu ngomong, gitu kan? Seolah-olah Ayub ini berdosa, dituding-tuding kan? Ayub kamu dosa apa gitu? Padahal memang pada saat itu iblis yang mau mencobai gitu ya, dan Tuhan izinkan. Mazmur, kita tahu, saya tipe orang yang nggak terlalu suka puisi sebetulnya. Saya nggak terlalu suka puisi, jadi waktu saya baca Mazmur, saya pribadi kurang bisa enjoy. Jadi saya tidak bisa ngomong terlalu banyak soal Mazmur, ya. Tapi pada intinya Mazmur ini kitab doa, ditulisnya sekitar zaman Daud. Jadi waktu Daud mulai menjalankan ibadah, dia kan membawa tabut ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu mulai diadakan ritual-ritual, nyanyian buat Tuhan. Nah, Daud ini tulis banyak sekali Mazmur. Ya, ini intinya doa umat kepada Tuhan. Tapi dianggap sebagai firman Tuhan juga. Sekarang kan kita mengatakan, ini firman Tuhan. Dan ada Mazmur di dalamnya. Ya, kita menganggap doa-doa umat kepada Tuhan yang sudah dipakai di dalam ibadah, kita anggap ini teologinya udah benar nih. Karena yang tulis juga bukan orang sembarangan kan. Yang tulis selain Daud itu ada Bani Korah, ini imam-imam juga yang ngerti teologi ibadah gitu. Jadi kita menganggap ini pengajaran dari Tuhan buat kita. Doa kita itu nggak boleh sembarang. Ya kita coba baca Mazmur, kita lihat oh ada pola nggak di situ. Jadi kita anggap Mazmur ini juga firman Tuhan buat kita. Meskipun ini perkataan umat ke Tuhan sebetulnya. Ya, Mazmur, Proverbs itu apa ya? Amsal ya. Ya Amsal ini kitab hikmat. Jadi yang nulis ini siapa? Salomo. Salomo itu tulis tiga buku sepanjang hidupnya. Kitab Amsal, kitab Kidung Agung, kitab Pengkhotbah. Perhatikan ya tiga kitab ini ya. Kidung Agung ini bicara tentang cinta, romance, kisah ya suami istri. Bahkan dibilang ini menggambarkan relasi Tuhan dengan umatnya sebetulnya. Tapi basically ini kisah cinta. Ini kan Song of Songs, love song. Dan tidak ada kata Tuhan di situ. Ini pasti ditulis waktu dia masih muda. Mungkin seumur-umur, ya mungkin Harvey, I don't know, Wilson gitu ya. Di usia muda kita mikir cinta, nggak mikir Tuhan. Ya, wajar, biasa itu. Kemudian tiba-tiba muncul Amsal. Dengarlah nasihat pengajaran ayahmu, hai orang muda. Cari teman yang begini, cari istri yang begini. Ini omongan seorang bapak. Iya kan? Pengajaran seorang bapak kepada anak-anaknya. Dia raja, dia tahu yang meneruskan dia ini. Kan Salomo at one point dia tahu ya, kerajaannya akan terpecah di tangan anaknya. Jadi dia itu stres sebetulnya. Dia, aduh gimana ya? Jadi dia mencoba mengajar anaknya, kamu itu gini loh. Meskipun setelah Salomo meninggal, yang nurusin dia, itu ya seolah-olah percuma diajarin gitu kan. Dia lebih dengar nasihat orang muda daripada nasihat orang-orang tua. Iya kan? Anak-anak Salomo kan gitu. Jadi kayaknya Proverbs ini nasihat dari Salomo untuk anaknya, tapi kayaknya percuma. Nah, tapi ini buat kita, ini bermanfaat ya. Ini mengajarkan wisdom untuk kehidupan sehari-hari. Cari teman kayak gimana, cari pacar kayak gimana, menjalankan usaha seperti apa, dan seterusnya. Oh, tadi ketinggalan satu ya. Kisah cinta, ini di usia muda. Pengajaran untuk orang muda ini ya paruh baya lah ya, bapak-bapak kepada anak.
Terakhir, semuanya sia-sia. Haya, ngapain kerja keras, ujung-ujungnya mati. Mati diwariskan kerajaan kepada orang muda, nggak tahu dia jalaninnya kayak apa. Haya, nggak ada gunanya, semuanya sia-sia, sia-sia. Kerja capek-capek, nggak capek juga, kayak menjaring angin. Aduh, ini orang yang sudah kayaknya dapat segala sesuatu, dirikan kerajaan paling besar, dapat uang paling banyak, tapi orang benar mati, orang fasik juga mati. Terus apa gunanya gitu kan? Membangun kerajaan besar-besar, diberikan kepada orang nggak tahu dia jalanin kayak apa gitu. Nah, ini kelihatan dia tulis di usia tua nih. Jadi ini tulisan Salomo. Waktu kita baca kita ngerti. Oh, Song of Songs. Kok ini ngapain masuk di Alkitab ya? Isinya kisah cinta semua. Tapi itulah gambaran kehidupan manusia kan. Mabuk cinta lupa Tuhan. Terus parubaya kasih nasihat buat anak. Terakhir udah usia senja, haya hidup gini-gini aja gitu kan. Itu ini kitab hikmat ya, mengajar kita tentang kehidupan. Ini udah tadi ya, Ecclesiastes, Song of Songs. Nah kemudian buku-buku profetik, buku-buku nabi-nabi, dari yang paling tebal sampai paling tipis. Intinya nggak jauh-jauh dari yang tadi. Condemnation, panggilan pertobatan, comfort in exile, ya, kemudian future hope. Jadi Yesaya ini paling tebal dan dia masa penulisan paling panjang memang. Dia menegur umat yang berdosa, dia menghibur umat yang dalam pembuangan, dia memberikan pengharapan akan masa depan. Ya, dia melakukan dua tugas nabi ini. Dia afflict, dia comfort. Ayat yang terkenal pasti kita baca kalau Natal, ada lagunya. Siapa? Handel ya. For unto us a child is born, seorang anak telah. Ya. Jadi ini, nah ini bentar lagi kita baca Jumat Agung. Dia tertikam oleh pemberontakan kita dan seterusnya. Ya, Yesaya ini sangat terkenal ya ayat-ayat ini. Yeremia juga salah satu tulisan paling besar di Alkitab. Jadi memberitakan penghakiman Tuhan, kemudian memperingatkan juga tentang pembuangan dan memberikan pengharapan akan restoration ya. Jadi nabi-nabi intinya inilah. Ini lamentation ratapan, meratap tentang Yerusalem yang sudah hancur. Ezekiel. Jadi nabi-nabi ini kurang lebih semuanya bicara tentang itu tadi. Bicara tentang ini. Nabi-nabi bicara tentang ini. Ya, saya nggak akan bahas lagi satu persatu sampai habis, tapi nabi-nabi akan bicara tentang dua ini. Nah, Daniel dalam beberapa literatur itu dimasukkan ke dalam writings, tapi dalam beberapa tulisan dimasukkan ke nabi-nabi. Jadi Daniel ini bisa masuk ke dua-duanya. Terutama bagian yang akhir, karena dia bicara tentang nubuatan akhir zaman. Jadi dianggap ini nubuat, ini nabi. Gitu. Tapi separoh yang pasal 1-6 itu bicara tentang kehidupan umat Allah dalam pembuangan. Jadi kadang-kadang dianggap Daniel ini tidak masuk nabi tapi tulisan lain-lain. Gitu. Jadi dia bisa masuk dua kategori. Nah, selebihnya ya seruan pertobatan kita tahu Hosea. Bahkan Tuhan pakai pernikahannya sebagai ilustrasi kan. Israel itu seperti istri yang suka selingkuh gitu. Bahkan sampai sekeras itu Tuhan ngomong. Yoel ya, intinya nabi-nabi bicara tentang seruan pertobatan dan pengharapan akan pemulihan. Ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan. Maleakhi ini setelah pembuangan. Jadi setelah pembuangan umat Tuhan belum sepenuhnya mereka hidup benar lagi, nggak kapok gitu ya, seolah-olah Tuhan udah hukum tapi nggak langsung bertobat. Maleakhi perlu ingatkan terus. Jangan lupa kasih perpuluhan, jangan lupa kasih ini, jangan lupa kasih itu, jangan kurang ajar sama Tuhan. Bawa korban jangan yang cacat-cacat gitu. Kira-kira itu. Ini perjanjian lama. Ada pertanyaan? Kalau baca perjanjian lama ngantuk biasanya memang. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama, selain kalau pokoknya ceritanya kasarnya kan
Jadi pertanyaannya adalah, buat apa Tuhan bawa Israel itu ke tanah perjanjian? Apakah cuma buat sekedar dilihat orang? Karena kan kalau baca perjanjian lama itu kan kayak instan banget ya, udah di Firdaus kok, udah di Firdaus karena satu dosa, dan siapapun yang udah Tuhan taruh di sana pasti berdosa anyway, ini kan pasti diusir anyway. Terus suruh keliling, bangun kerajaan untuk percuma banget. Jadi tujuannya menurut Ko Edward pribadi apa? Masa apa cuma buat dilihat orang? Katanya ada 2 pertanyaan. Yang kedua tunggu jawaban. Ya udah, yang kedua tanya dulu. Nah, jadi kan berdasarkan cerita perjanjian lama ini, aku mau tanya, menurut Ko Edward itu, jadi Tuhan Yesus menebus itu plan A atau plan B? Kalau Tuhan Yesus plan A atau plan B, pasti plan A dong, karena kan sebelum dunia jadikan kan sudah ditetapkan ya. Nah, saya mau jawab yang pertama. Sebetulnya ini lanjutannya aja. Jadi ngapain sih Tuhan udah ciptakan, udah tahu pasti berdosa, pasti diusir, terus bawa ke tanah Kanaan lagi. Dan Tuhan sudah tahu pasti bangsa Israel ini gagal, udah tahu kok. Waktu Tuhan kasih, waktu Musa pidato perpisahan di Ulangan, kita lihat yuk. Ulangan pidato perpisahan Musa ya. Ulangan 30. Ulangan 30. Ulangan 30. Coba lihat ayat 2. Ulangan 30 ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan seterusnya ayat 3, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allah telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana Ia pun akan mengambil engkau. Jadi kalau kita baca lagi seluruh ulangan ini, sebetulnya Tuhan udah tahu. Kalau kita baca pasal 28, coba lihat ayat 47, pasal 28 ayat 47. Pasal 28 ayat 47, judul di atasnya Elai kasih tulisan apa? Peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Bayangin ya, di Ulangan Musa udah kasih tahu pembuangan yang akan dialami. Dan di pasal 30 tadi kita udah baca, Tuhan akan kumpulkan kembali. Jadi pembuangan dan kembali dari pembuangan, ini Tuhan udah tahu sebelum mereka lakukan. Waktu Tuhan bikin janji sama Abraham, Tuhan udah tahu ujungnya itu tetap pasti gagal. Tuh ngapain gitu kan? Adam Hawa juga sama, Tuhan ciptakan Adam Hawa kan udah tahu, terus ngapain? Nah, kalau saya akan jelaskan teologi di dalam perjanjian lama, itu ada 3 poin. Ini tergantung buku yang kita baca, bisa beda-beda sih ya, cuman saya rasa ini cukup mewakili semuanya. Yaitu ada perspektif penciptaan, perspektif perjanjian, dan perspektif profetik. Nah, perspektif penciptaan itu intinya Tuhan kan pencipta yang, kalau kita pikir ya ngapain sih Tuhan ciptakan, emang dia kurang mulia, emang dia kurang apa ya, kenapa dia butuh ciptaannya untuk, ada anak SMA saya tanya, kenapa Tuhan suruh kita menyembah dia? Emang dia kurang mulia sampai butuh ada ciptaannya gitu loh. Tapi out of love, ya Tuhan ciptakan meskipun dia tahu dan dia sudah siapkan, bukan plan B ya, memang itu bagian dari plan A. Dia tahu akan gagal, tapi dia sediakan jalan keluar untuk yang gagal-gagal ini. Jadi dia make life possible and everything else gitu ya, keselamatan dia udah pikirkan di dalam penciptaan sebetulnya. Maka dari itu dia bikin perjanjian. Perjanjian yang meskipun kita gagal pegang, dia yang akan sempurnakan. Ingat waktu Abraham suruh belah lembu, belah binatang-binatang, kemudian Abraham tidur kan? Kemudian ada seperti pot yang ada bara api itu lewat di antara binatang itu. Itu kan artinya binatang dibelah. Kalau perjanjian ini saya gagal lakukan, saya akan nasibnya seperti binatang ini. Tapi Abraham tidur, Abraham nggak lewat situ. Yang lewat malah Tuhan sendiri. Berarti
perjanjian Tuhan, Tuhan yang akan pegang. Manusia pasti gagal. Manusia pasti gagal. Tapi Tuhan sudah kasih jaminan. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Semua yang dia janjikan pasti terjadi. Gitu loh. Jadi Tuhan memang dari awal sudah berencana mendirikan satu kerajaan yang ini menjadi contoh untuk seluruh dunia. Nah, kerajaan ini kita tahu sebetulnya bukan Israel secara fisik doang, tapi kerajaan yang spiritual. Karena Tuhan Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi ini bukan kerajaan yang Israel di tanah perjanjian, itu jalan menuju situ. Nah, kita nggak bisa judge dari satu peristiwa ini karena ini masih di dalam on the way sebetulnya kan. Belum nyampe di situ. Jadi Israel ini gagal, apa Tuhan bawa ini iseng apa? Apa itu plan B atau gimana? Enggak, itu plan A, tapi ujungnya belum kelihatan. Kapan kelihatannya? Di langit bumi yang baru. Nah, belum sampai. Nah, profetik itu ya balik lagi tadi, di dalam perjalanan kita melihat Tuhan sebagai pencipta, beribadah kepada Dia, memegang perjanjian dengan Dia, kita gagal melulu nih. Makanya butuh ini. Terus diingatkan. Kalau kamu udah di dalam zona nyaman, kamu diingatkan. Kalau kamu lagi down, kamu dihiburkan. Nah, itu tugasnya pengkhotbah sebetulnya. Makanya pengkhotbah kalau di mimbar itu pasti ada dua ini. Pasti ada dua ini. Saya tiap kali khotbah, 2 poin ini pasti ada. Menegur dosa dan memberikan penghiburan, pengharapan. Gitu. Nah, kita masih on the way semua nih. Memang belum kelihatan ujungnya. Nah, kita pun banyak fail-nya. Saya sebagai pengkhotbah pun kadang-kadang ada fail-nya. Tapi kan balik lagi, belum sampai di ujung nih. Masih on the way. Masih under construction. Gitu. Cukup menjawab? Agak abstrak ya, tapi semoga bisa dibayangkan. Justru mau nanya ini tadi, gambarnya. Oh, gambar. Pembuangan yang kedua, kalau boleh dibilang itu yang kedua, yang sejak yang garis turun itu kan karena umatnya ini ngaco lah. Nah, pembuangannya pertama itu kenapa? Kenapa bangsa Israel sampai harus mengungsi ke Mesir hanya dibuat karena paceklik gitu ya? Tapi kan tidak ada unsur menjengkelkan saja. Kenapa dibuang ke negeri orang? Tapi pembuangan itu membawa sesuatu ke puncak kan? Seolah-olah kan kalau lihat garis itu kan, dia dibuang dulu supaya ke puncak. Seolah-olah kalau lihat garis itu, ya kan? Eksodus itu kan sesuatu yang mengerikan. Satu bangsa dipindah itu ngeri. Bukan dengan kemauan sendiri, betul ya? Ada nih zaman sekarang nih satu bangsa dipindah bukan dengan kemauan sendiri. Wah, itu nggak bisa, ya kan? Nah, kenapa pembuangan yang pertama itu seolah membawa bangsa Israel itu ke puncak? Kalau dilihat itu ya, seolah-olah ya. Tapi kenapa dia dibuang dulu? Kalau yang kedua kan dibuang karena ngaco nih. Yang pertama bukan karena ngaco. Saya ingat itu ada di dalam Kejadian, tapi saya lupa pasal berapa. Jadi memang Tuhan sudah ngomong ke Abraham. Kejadian 15 ayat 12. Kejadian 15 ayat 12 sampai seterusnya saya bacain ya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak.
Nah, kalau di sini kita baca sebetulnya kan Tuhan memang udah merancangkan itu, Pak. Cuman memang kok agak aneh, kenapa harus diperbudak dulu? Padahal mereka kan istilahnya dalam tanda kutip nggak berdosa nih. Lain pembuangan di sini kan, memang berdosa Tuhan buang. Kalau di sini kan seolah-olah tidak berdosa, tapi kok Tuhan izinkan 400 tahun dianiaya, dijajah, diperbudak. Tapi Tuhan kan punya tujuan. Kalau saya ibaratkan, kenapa kok Tuhan mengizinkan kehidupan kita itu kadang-kadang bisa turun, bisa kita dalam situasi yang sulit, bisa fail, ya Josephine ya, bisa mengalami macam-macam, ya supaya apa ya, dari kehidupan yang seperti itu bisa nyata kemuliaan Tuhan. Seperti Rasul Paulus bilang, harta itu disimpan dalam bejana tanah liat. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Tuhan izinkan bangsa ini diperbudak supaya nanti begitu mereka jadi bangsa yang besar, mereka nggak sombong. Mereka ingat, kita dulu ini budak loh. Dari budak, Tuhan pimpin kita sampai jadi bangsa yang seperti ini di zaman Daud. Jadi bukan sama kayak dunia kan. Dunia diciptakan dari gelap gulita, dari nggak ada bentuk, nggak ada isinya. Tuhan ciptakan jadi begitu indah. Nah, ini untuk supaya kreditnya nanti ke Tuhan. Kreditnya bukan ke manusia. Kalau langit bumi ini udah indah, terus kreditnya untuk siapa? Tapi justru dari kegelapan, dari yang tidak ada bentuk, tidak ada isi, Tuhan jadikan indah. Nah, ini kreditnya Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, dari budak jadi bangsa yang luar biasa, ya kreditnya ke Tuhan. Karena dikatakan Tuhan yang berperang untuk kamu, Tuhan yang memberikan tanah, Tuhan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi semuanya kreditnya ke Tuhan. Kalau saya melihatnya begitu, Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya nanti segala kemuliaan buat Tuhan. Gitu. Karena Tuhan udah rancangkan kok ternyata. Di Kejadian 15 ini kepada Abraham Tuhan sudah nyatakan. 400 tahun sebelum semuanya itu terjadi sudah disampaikan. Jadi Tuhan nggak punya plan B atau plan C, Tuhan sudah punya plan A. Meskipun kadang-kadang kita nggak bisa ngerti memang. Ngapain sih diizinkan diperbudak dulu kan? Ini berapa banyak orang yang mati di sini? Emang Tuhan nggak kasihan apa sama bayi-bayi yang dibuang ke sungai, dimakan sama buaya di Nil itu? Ya kalau yang itu mungkin saya memang susah menjawabnya karena somehow ada hal-hal yang kita nanti ketemu Tuhan baru kita jelas. Kok Tuhan tega membiarkan banyak bayi yang dibunuh di dalam 400 tahun masa perbudakan Mesir itu gitu. Ya itu moral issue yang memang somehow belum bisa dijawab. Tapi Tuhan udah rancangkan itu dari awal. Kalau kalimatnya itu, ini semua dibuat supaya Tuhan dimuliakan, kan gak enak ya. Tuhan ngapain sih gitu? Perlu amat gitu ya. Tapi apakah bukan berarti kalau memang dia udah tahu akan dibuang jauh, apakah itu bukan caranya Tuhan meriset manusia supaya dia menjadi sesuatu yang lebih tinggi? Artinya gini, awalnya kan Abraham kan pemain lokal. Untuk go internasional itu harus dibuang dulu nih. Karena ini bangsa juga bukan dengan kemauan sendiri kan. Dia harus ciptakan ini musim yang demikian sulit untuk makan. Mau nggak mau dia pergi. Dan udah disiapin Yusuf ya, orangnya sendiri. Ini cara Tuhan beriset supaya bangsa ini naik, lebih makmur, lebih wawasannya mungkin lebih luas, nggak tahu apa bukan itu? Ya bisa jadi. Kalau Pak Iwan bisa melihat itu dan itu apa ya? Saya rasa itu bagian dari pengalaman perjalanan Pak Iwan sendiri kan yang Tuhan bawa dari kalau nggak salah Pak Iwan orang Malang ya, yang jauh dari sana dibawa ke sini. Bagian dari kehidupan Pak Iwan, saya merasa it's okay menafsirkannya seperti itu, nggak ada masalah. Karena waktu kita baca firman ini kan bisa ngomong beda-beda nih ke setiap kita. Ya, kalau saya mungkin dengan background saya melihatnya ya Tuhan izinkan segala malapetaka terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Tapi kalau Pak Iwan merasa ini dibawa dari Kanaan ke Mesir supaya mereka akhirnya di Mesir itu bisa menunjukkan apa ya? Bayangkan waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, Mesir kan diporak-porandakan tuh. Padahal Mesir itu kekuatan dunia number one pada saat itu. Dan nggak mungkin ada sekelompok budak bisa lolos dari tangannya Mesir kalau bukan Tuhan yang pimpin. Dan setelah itu kan jadi go international memang berita itu. Ya. Dan setelah itu kan mereka memang ditakuti banyak bangsa.
ditakuti banyak bangsa. Jadi bisa ditafsirkan begitu juga, bahwa Tuhan membawa mereka ke Mesir supaya mereka someday bisa go international, bisa dapat ketenaran. Demi kebaikan Israel sebetulnya. Cuma untuk membawa ke level yang lebih tinggi itu kan butuh sesuatu yang di luar kebiasaan normal. Ya. Maksudnya dibuang ke situ, seolah-olah dibuang ke Mesir itu. Sengaja kan? Tuh sengaja lah dibuat untuk jauh tahun yang susah, nggak bisa makan, ya kan? Sama seperti Yusuf kan, dia seolah-olah diizinkan Tuhan di penjara ini, tapi akhirnya kan dia go international juga nih, bukan go international lah. Jadi orang VVIP. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan turun dulu supaya ini bisa meng-upgrade kita. Gitu. Bisa dilihat dari perspektif itu juga. Cara Tuhan meriset ya, seolah gitu. Ya, seolah-olah mempersiapkan kita untuk melejit. Itu Yusuf namanya. Ya. Nah, aku sejujurnya kalau aku lihatnya bukan kurang setuju ya, cuma ya kurang setuju lah. Kalau gitu kan berarti kan kasihan muridnya Yesus. Itu kan kasihan banget ya murid Yesus, bapaknya meninggal, dan orang mati ditinggal loh. Tapi ujung-ujungnya kan terus Tuhannya mati ditinggal, nanti saya turun lagi ya, sabar aja saya turun lagi dengan cara sama saya naik. Ditungguin, saya balik, misalnya saya jadi Petrus nih ya. Terus tiba-tiba ketangkep, saya diseret, bentar lagi dia datang, terus berat mati. Kan kasarnya not for my good. Jadi kita ke perjanjian baru soalnya cuma saya nggak kepikiran tentang perjanjian lama. Minggu depan sebetulnya. Jadi kan makanya kayak kalau tujuannya itu for my good, kan jadi nggak universal. Ada yang kayak Salomo kan enak banget, istri banyak, uang banyak, semua sembah dia datang. Ya biasa juga mau lah bilang kamu semua sia-sia, ya enak ngomongnya. Cuman kayak kasihan misalnya dari yang murid Yesus itu kan udah tinggalin bapaknya, dikuburinnya nggak boleh, ikut Yesus 3 tahun keliling-keliling, serigala punya liang, nggak punya rumah. Lagi datang, cari mati. Kan berarti kan not for my good. Kalau menurut saya sih kita nggak bisa legal memahami hal ini ya. Tapi memang semuanya kan di dalam Alkitab dibawa untuk mempermuliakan Tuhan. Sepanjangnya aja kalau kita orang Kristen kita melihatnya sebagai untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan. Semuanya kan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen untuk memuliakan Tuhan. Kita cuma nggak bisa memahami keseluruhan gitu. Kalau saya bilang misalnya ya di desa ada yang orang yang kawin sama campuran gitu kan, terus kan memisahkan, misalnya pulang pergi ke anak-anaknya, istrinya, memisahkan. Terus kita sebagai ini Tuhan nggak kasih ya, sebagai orang tua bapak harus itu kan nggak mampu. Itu kalau saya juga berpikir gitu kan, nggak mampu kitanya itu. Tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana masing-masing kita menyikapi ini, dibawa ke dari dulu sampai di rendah ke dinanyaran itu berbeda-beda sih, masing-masing ada. Nggak bisa memahami lah. Saya baca kita makin nggak bisa memahami rahasia Tuhan secara keseluruhan gitu. Orang mati siapa yang bukan? Tuhan bilangnya gitu. Pada Tuhan kasih gitu kan. Menghormati orang tua bagaimana? Tidak mau gitu. Sampai situ. Memahami masing-masing. Kalau yang saya tangkap, kan Yosua itu berharap semua keindahan itu, semua reward itu kalau bisa ada di dunia ini, right here, right now. Ya nggak sih, maksudnya ikut Tuhan ya udahlah, harusnya kan rewardnya itu kelihatan. Kenapa sih ikut Tuhan malah harus itu tadi, nguburin orang tua aja nggak boleh, harus sengsara-sengsara dulu gitu kan? Nah, ini mirip konsep perjanjian lama sebetulnya. Orang di perjanjian lama itu merasa begini. Kalau kamu relasi dengan Tuhan beres, harusnya berkat, kesehatan, kemakmuran, kelancaran, semua itu kelihatan di dunia ini. Right here, right now. Reward itu right here, right now. Ini konsep PL. Reward itu right here, right now. Tapi di PB,
Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan dalam perumpamaannya, reward itu nanti. Di dalam kerajaan yang akan datang. Setelah tuan ini pulang, kan ada tuan yang keluar negeri, terus kasih kan, kamu kelola ya uang ini. Setelah dia kembali, baru ngitung nih. Hamba yang baik, masuklah. Kamu hamba yang jahat, kamu kegelapan aja gitu kan. Jadi di dalam konsep PB, reward itu nggak mesti right here, right now, tapi nanti. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ngapain sih Tuhan, kok kayaknya sengsara banget ikut Tuhan ya, harus meninggalkan keluarga, terus sudah itu nanti malah Petrus matinya kayak begitu, diseret-seret, disalib terbalik gitu kan. Kita jangan melihat happy ending itu mesti right here, right now. Tapi happy ending itu kan kita belum lihat sebetulnya. Karena endingnya kan nanti pas Tuhan datang. Di dalam kerajaan yang kekal itu. Jadi happy endingnya kita jangan pakai konsep PL, di mana happy ending itu mesti right here, right now. Gitu. Tapi happy ending itu bisa nanti. Ya. Kalau saya sebenarnya mengenai opini yang Yosua juga sih, setuju sama yang Bapak Edward sampaikan, Pak Iwan juga sampaikan tadi sebenarnya. Tapi kalau menurut saya tuh kayak Tuhan tuh nggak mungkin kayak cuma satu dimensional gitu loh. Dia pasti kan multidimensional. Dia melakukan sesuatu atau menentukan sesuatu kan nggak mungkin cuma satu ending yang diharapkan sebenarnya. Bisa aja buat misalnya Israel happy ending, tapi buat negara lain kan beda gitu penafsirannya. Nah termasuk yang tadi kayak Petrus, mungkin buat Petrus sendiri bukan happy ending, kan kita nggak tahu kan nanti di laternya seperti apa. Cuman mungkin buat orang lain yang melihat gitu, mau merasa, oh di situ Tuhan jadi muliakan, atau misalnya oh pengorbanannya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu, mencatatnya seperti apa, kan bisa juga seperti itu kalau. Ya. Siapa tahu waktu Petrus disalib terbalik ada orang yang dikuatkan pada saat itu, ya kita nggak tahu juga sih. Banyak hal yang memang misteri. Sudah jam 10.36, 37. Ya, terima kasih untuk waktu perhatiannya semua, pertanyaannya. Slide-nya udah selesai. Ini slide terakhir saya. Setelah ini nggak ada. Seterusnya ini Gospel Perjanjian Baru nanti minggu depan. Memang saya tutup dengan ini lagi. Kalau masih ada pertanyaan disimpan buat mungkin minggu depan. Ya, mungkin nggak tahu untuk nextnya ya, bahwa diteropong di satu step lagi udah. Kalau ini tadi kan overview, OT ya, Yeah. overview. Nah, tapi pasti di dalam OT ini bagaimana kita mengaturkan di masa itu, pasti itu yang sama. Nah, mungkin kalau itu kejadian ini kan, jadi ya disiplin untuk nextnya. Ya. Sudah ada materi ketika kalau lanjutkan. Bisa. Terima kasih Pak Iwan untuk idenya. Jadi bisa lebih dalam. Oke, kita tutup dalam doa ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa berikutnya. Ya, kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk 1 jam, 1,5 jam kami boleh discuss khusus Perjanjian Lama. Kami bersyukur karena Tuhan yang nyata dalam hidup kami itu adalah Tuhan yang terlibat di dalam sejarah perjalanan umatnya. Dan kami yakin Tuhan juga terlibat dalam setiap perjalanan hidup kami, naik turun kehidupan kami. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami mencoba untuk memahaminya. Karena kami tahu Tuhan bukan Tuhan yang punya plan B, tapi Tuhan yang yakin di dalam plan A-nya, memimpin umatnya, sudah mempersiapkan semua yang baik untuk kami. Tuhan tolong kami untuk punya kerinduan membaca secara langsung Alkitab, karena Bible Class ini tidak akan menolong kami apa-apa kalau kami tidak langsung berelasi dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong ingatkan kami, tolong kami taat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya, apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.